Ancaman artificial intelligence untuk umat manusia. AI mengambil alih lapangan kerja manusia. Suatu saat AI akan memerangi manusia, seperti yang terjadi di film-film fiksi. Itu kira-kira pendapat kebanyakan orang akan ancaman AI terhadap kehidupan manusia. Tetapi, apakah benar AI adalah ancaman untuk kehidupan manusia? Artificial General Intelligence, puncak teknologi AI. Kemajuan teknologi AI sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sebagian besar manusia. AI dipakai mulai dari kegiatan pribadi seperti menyunting foto, kegiatan terkait melakukan pengolahan data dalam pekerjaan, hingga kegiatan terkait keamanan negara dalam melakukan deteksi ancaman. Secara umum, kemajuan teknologi AI dibagi dalam 5 tingkatan. Teknologi AI yang kerap dipakai saat ini meliputi tingkat 1, kemampuan untuk berbincang secara natural, dan tingkat 2, kemampuan untuk memecahkan masalah logika atau matematika. Saat ini perusahaan teknologi di dunia seperti Google dan OpenAI sedang berlomba untuk bisa mencapai tingkatan teknologi AI yang lebih tinggi untuk bisa mencapai tingkat tertinggi, yaitu Artificial General Intelligence. Artificial General Intelligence atau AGI adalah bentuk AI yang dapat menunjukkan kemampuan adaptasi seperti manusia, dapat menyelesaikan problem-problem baru yang belum dikenal, penalaran, kognisi sosial, kreativitas, dan pemahaman diri. Jika pada teknologi tingkat 1 dan 2, AI dianggap dapat mengambil alih lapangan kerja manusia, maka ancaman bahwa AI dapat memerangi manusia, seperti yang dikisahkan dalam film-film fiksi ilmiah, akan terjadi saat AI sudah menjelma menjadi AGI. Ancaman AI sesungguhnya. Tidak dapat dielakkan bahwa AI memang seperti mengambil lahan pekerjaan manusia. Tetapi sejatinya hal seperti ini bukanlah sesuatu yang unik dan baru terjadi akibat AI. Setiap penemuan perangkat baru akibat kemajuan zaman selalu berdampak bagi tenaga kerja manusia. Di sisi lain, penemuan perangkat baru membuat efisiensi meningkat, sehingga barang-barang menjadi lebih murah dan juga membuka kesempatan baru untuk manusia dalam bekerja dan berkarya. Jika digambarkan bahwa ancaman dari AI adalah seperti yang sering ditampilkan dalam film fiksi ilmiah, maka hal tersebut bisa diatasi dengan diterapkannya parameter desain yang membuat manusia tetap menjadi unsur penentu sebelum AI dan mesin menjalankan sesuatu yang memiliki implikasi pada keselamatan manusia. Jadi apa sebenarnya ancaman AI yang sesungguhnya? Jawabannya adalah manusia yang menggunakan AI itu sendiri. Kita bisa melihat bahwa dalam tingkatan teknologi seperti saat ini, sudah ada manusia yang menggunakan AI untuk hal-hal yang buruk, seperti membuat video dan foto yang bersifat melecehkan, atau untuk menipu orang lain. Jika perbuatan seperti di atas merugikan orang lain dalam tingkat individu, bayangkan kerusakan yang terjadi jika orang yang memiliki niatan buruk tersebut adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memobilisasi massa atau memobilisasi aparat keamanan. Maka ancamannya berubah dari tingkat individu ke tingkat masyarakat, atau bahkan tingkat geopolitik. Ancaman AI, kolonialisme baru. Jika kita menganggap geopolitik tidak mungkin bisa dipengaruhi oleh AI, kita hanya perlu untuk membaca manifesto dari Alex Karp, Chief Executive Officer dari Palantir. Palantir adalah sebuah perusahaan peranti lunak yang berfokus pada analisis big data. Salah satu klien penting bagi Palantir adalah pemerintah federal Amerika Serikat, utamanya dalam bidang keamanan. Ini membuat posisi Alex Karp menjadi sangat unik untuk disimak. Berikut ini adalah kutipan butir manifesto Alex Karp yang relevan dengan topik ini. Beberapa budaya telah menghasilkan kemajuan-kemajuan yang penting, yang lainnya tetap tidak berfungsi dan regresif. Semua budaya kini dianggap setara, kritik dan penilaian nilai dilarang. Namun, dogma baru ini menutup mata terhadap fakta bahwa budaya tertentu dan bahkan sub-budaya tertentu telah menghasilkan berbagai keajaiban. Sementara yang lain terbukti biasa-biasa saja, atau lebih buruk lagi, regresif dan berbahaya. Kita harus menolak godaan dangkal dari pluralisme yang kosong dan hampa. Kita, di Amerika dan secara lebih luas di Barat, selama setengah abad terakhir telah menolak untuk mendefinisikan budaya nasional atas nama inklusivitas. Namun, inklusi ke dalam apa? Jika dilihat sepintas, kedua butir manifesto itu terlihat seperti normal dan netral. Tetapi jika disimak lebih lanjut, butir-butir tersebut mengindikasikan nuansa kolonialisme yang kental.
Kolonialisme selalu beranggapan bahwa budaya satu pihak lebih mulia dibanding budaya pihak lain. Oleh karenanya, pendudukan dan bahkan pemusnahan atas bangsa dengan budaya yang berbeda dan dianggap lebih rendah selalu bisa dijustifikasi. Kolonialisme juga akan menolak inklusivitas, karena inklusivitas berarti mengakui adanya nilai-nilai mulia dari budaya lain. Argumen inklusivitas membuat budaya nasional tidak bisa terdefinisikan adalah argumen yang dangkal, mengingat budaya nasional juga beradaptasi sesuai dengan berjalannya waktu. Bunyi butir manifesto di atas sangat sejalan dengan pola pikir aliran garis kanan ekstrim yang kini bermunculan dalam politik di Eropa dan Amerika Serikat. Mengingat layanan Palantir begitu terintegrasi dengan pemerintah federal Amerika Serikat, maka pemikiran bernuansa kolonialisme yang kental ini tidak bisa dianggap enteng. Lebih jauh lagi, perusahaan seperti Palantir dan juga X memiliki penguasaan dan piawai dalam melakukan analisis atas data dalam jumlah sangat besar. Ini sangat memungkinkan bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan kontrol terhadap narasi yang disajikan bagi pengambil keputusan politik ataupun publik pada umumnya. Hal di atas adalah contoh bahwa di tangan orang yang salah, AI akan menjadi lebih berbahaya dibandingkan meriam dan senapan. Penutup, kontrol terhadap penggunaan AI. Ancaman AI terhadap kehidupan manusia yang paling nyata bukanlah skenario yang ada di film fiksi ilmiah ataupun hilangnya lahan pekerjaan, melainkan penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab serta tidak didasari pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Ancaman itu bukan baru akan muncul di kemudian hari, tetapi sudah ada di hari ini. Hal itu yang mendorong Uni Eropa mengeluarkan framework untuk mengatur penggunaan AI yang dianggap berpotensi sebagai ancaman terhadap hak asasi manusia. Republik Rakyat Cina juga mengeluarkan peraturan serupa, walaupun titik beratnya lebih kepada keamanan negara. Berbeda dengan Uni Eropa dan Republik Rakyat Cina, pemerintah federal Amerika Serikat saat ini tampak enggan untuk melakukan regulasi. Ini didasarkan pada argumen yang disampaikan oleh perusahaan teknologi bahwa regulasi menghambat inovasi. Menariknya, sumbangan politik yang berasal dari perusahaan teknologi mengalami peningkatan tajam hingga 500% di tahun 2026. Selain sumbangan politik yang meningkat tajam, keengganan itu juga didorong kenyataan bahwa pemerintah federal Amerika Serikat saat ini terikat cukup dalam dengan layanan dari perusahaan seperti Palantir untuk menjalankan fungsinya termasuk dalam hal keamanan. Pada akhirnya, AI tidak berbeda dengan tenaga nuklir, sesuatu yang bisa dipergunakan untuk tujuan yang baik atau disalahgunakan untuk tujuan destruktif. Hanya saja kontrol terhadap penggunaan AI jauh lebih rumit dan akan lebih berliku. Terima kasih telah menonton. Tetap kritis, tetap terinformasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika Anda suka konten ini.